Nah, kita masuk sekarang CSI ya, karena CSI ini juga pengalaman kami kan banyak juga bank itu mengalihkan gitu ya, sebelum dilelang dialihkan dulu kepada. Nah, di sini disebutkan pemindahan hak piutang sebetulnya merupakan penggantian orang yang berhutang lama. Nah, ini dinamakan cesionaris. Pemberdayaan itu dilakukan dengan suatu akta di bawah tangan, jadi tidak boleh dengan lisan. Nah, agar pemindahan itu berlaku terhadap si berhutang, maka akte cesi tersebut harus diberitahukan padanya. Nah, ini menurut Profesor Subekti. Jadi sederhananya pengalihan orang yang berpiutang lama dengan seseorang yang berpiutang baru. Nah, artinya bank yang tadi sebagai kreditur, biasanya bank itu melihat ini agak-agak susah nih dihadapi nih krediturnya gitu ya. Nah, dan mereka juga agak pusing untuk mencari pembelinya, kan gitu ya. Dan ya krediturnya memang sudah susah lah dihadapi ya. Nah, itu dialihkan, biarlah misalnya ada perusahaan yang mengambil alih piutang itu. Nah, itu sebenarnya faktanya ya, fakta yang kita lihat gitu. Nah, selanjutnya. Nah, ini piutang hak seseorang tertentu benda tidak berwujud. Nah, ini kan ada memang piutang atas nama, ada piutang tidak berwujud lainnya, seperti misalnya kalau piutang atas nama, nah ini surat tunjuk atau antodar, nah piutang dengan tapakunan. Nah, kalau tidak berwujud ini hak merek, paten dan lain sebagainya. Nah, berikutnya. Nah, ini secara CSI ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu beli CSI, ingat 3 poin ini. Karena dari sekian banyak yang kami boleh bilang gugatan yang kami dipercayakan ke kami ya sebagai tergugat, karena pembeli lelang ini kan tidak jarang digugat juga gitu ya. Nah, prinsipnya pastikan bahwa yang 3 poin ini harus ada. Ini dibuat pembuatan akta, diberitahukan ada perihal CSI, nah pelimpahan hak tagih. Nah, jadi kalau ketiga unsur ini sudah terpenuhi, Bapak Ibu nggak usah khawatir bahwa CSI ini bisa dibatalkan. Tidak usah khawatir, karena secara hukum ya demikian syaratnya ya. Nah, ada juga yang berpandangan begini, saya kan tidak tahu kalau itu dicesikan, dialihkan. Nah, sedikit itu seperti itu kan. Nah, saya tidak setuju, kenapa kok bank mengalihkan kepada perusahaan ini. Nah, ini perdebatan yang sering. Nah, bahkan boleh dibilang gugatan yang kami hadapi persentasinya 50% masalah ini. Alasannya masalah ini. Jadi kaget, kok saya sekarang berurusan dengan perusahaan itu, saya kan tidak pernah tahu bagaimana kok saya berurusan dengan itu, saya berurusannya dengan bank ini gitu. Nah, ini yang perlu memang pemahaman. Sebenarnya tidak ada ketentuan harus persetujuan. Nah, jadi tidak ada persetujuan sebenarnya, karena di situ juga tadi disebutkan dan atau. Nah, ini poinnya di situ, penekanan itu dan atau. Jadi diberitahukan dan atau persetujuan atau pengakuan dia. Nah, artinya secara hukumnya hanya diberitahukan. Kalau persetujuan, bagaimana mungkin seorang debitur harus setuju barangnya dialihkan? Orang ditemunya itu susah kok. Ya kan? Banknya saja nyari-nyari loh gak ketemu. Kedua, diajak untuk menyelesaikan kreditnya juga sudah gak ketemu, ya kan? Nah, jadi sebenarnya tidak logis kalau dibilang harus persetujuan gitu ya. Jadi itu tidak ada. Nah, ini tapi banyak bahwa yang kami hadapi pembeli lelang alasannya ini. Jadi keluar di situ. Menurut saya ini juga perlu harus ditekankan supaya sejak mulai ada perikatan kredit kita dengan uang, siap-siap ini salah satu resikonya. Kira-kira itu. Jadi apakah itu harus disetujui? Enggak juga, karena hukum dinyatakan tidak seperti itu. Nah, karena bank sendiri pun prinsipnya sebenarnya kan tidak menginginkan kredit macet, maunya mereka kan justru lancar, gitu ya. Nah, jadi ya ini kan satu peristiwa yang tidak diinginkan oleh kedua pihak itu sebenarnya, baik bank maupun debiturnya, gitu ya.
Nah, selanjutnya. Nah, ini sifat cesi, jadi utang piutang lama tidak hapus, mereka beralih kepada kreditur baru. Nah, debitur bersifat pasif hanya perlu tahu siapa kreditur baru dapat melakukan pembayaran dengan tepat. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi si debitur itu pasif ya, hanya perlu mendapat pemberitahuan, bukan berarti ini bank ya mau melakukan pengalihan nih kepada debit misalnya, bukan berarti harus diundang si debiturnya. Ya diundang terus ajak berunding satu meja, itu nggak mungkin dia akan mau kan gitu. Nah, jadi hanya cukup diberitahukan, makanya disebut pasif. Nah, ini perjanjian aksesoris tidak hapus, mereka beralih ke kreditur baru. Nah, ini juga jadi cesi ini kan pengalihan piutang gitu ya. Jadi semua kewajiban ya piutang yang outstandingnya gitu lah ya dari bank itu ya, yang sudah terikat dalam sebuah perjanjian kredit tetap beralih. Nah, jadi yang beralih itu piutangnya yang beralih, outstandingnya gitu ya, bukan berarti hak kepemilikannya gitu. Nah ini kan seden ini kan maksudnya gini, harus badan. Nah ini pastikan harus badan, berupa badan. Jadi perbankan, BPPN misalnya, Perbanas dan sebagainya. Nah cesionaris berupa, nah cesionaris ini kan pembeli. Jadi kita beli dari bank, bisa perorangan atau bisa PT gitu. Nah ini syarat cesionaris. Jadi pembeli pengalihan piutang itu, pembeli piutang itu bisa orang ataupun badan hukum. Beda dengan seden ya.